dibutuhkan untuk pulang kampung, kebetulan harus merawat orang tua. Jadi kita pulang dari Bekasi ingin merawat orang tua sambil buka usaha apa yang kira-kira bisa dijalankan dari rumah. Per bulannya mungkin untuk 7,5 sampai 10 jutaan ya untuk pendapatan kotor, antara 7,5 sampai 10 jutaan ya, variatif lah di sekitar itu. Kemudian kalau pendapatan bersihnya ya 3-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarini. Saya pemilik usaha kerajinan kulit dengan nama MF Handmade Lettercraft dari Desa Lugu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Awal saya merintis usaha ini, itu awalnya memang dulu saya ini pindahan dari Bekasi. Dulu di sana pernah usaha untuk jualan tas kulit branded, kayak seperti tas kulit yang terkenal seperti Hermes, kemudian Louis Vuitton, segala macam itu. Tapi kita jualan tas branded second ya. Nah, berawal dari situ suatu saat kita punya keinginan untuk punya bisnis sendiri. Nah, punya bisnis sendiri, kebetulan kami dibutuhkan untuk pulang kampung, kebetulan harus merawat orang tua. Jadi kita pulang dari Bekasi ingin merawat orang tua sambil buka usaha apa yang kira-kira bisa dijalankan dari rumah gitu. Rencananya itu awalnya ketika kita pulang memang dari Bekasi sudah punya rencana untuk bisnis kulit, sehingga kita sudah punya rancangan dari logo segala macam, kita sudah merancang semuanya dari Bekasi. Tapi sampai Purworejo kita itu melihat peluang usaha apa yang bisa untuk menopang kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sempat membuka usaha agen beras, karena kebetulan di Purworejo adalah penghasil beras terbesar mungkin ya di Jawa Tengah. Jadi akhirnya kita usaha beras, tapi setelah berjalan 2 tahun kita kurang berhasil di usaha agen beras. Akhirnya kita kembali ke awal usaha kulit, usaha kerajinan kulit yang dari awal memang sudah kita impikan untuk usaha itu. Kita dengan modal yang sangat minim untuk bisa memulai usaha ini, dan benar-benar otodidak, semua kita pelajari sendiri. Tidak ada istilahnya, kita tidak kursus atau apapun, padahal kita nggak punya background kerajinan kulit, tidak ada background itulah. Cuman pengalaman kita aja jualan tas kulit branded itu aja. Kemudian mengawali tahun 2020 kita mulai membuat kerajinan kulit yang masih sederhana sekali, berupa waktu itu tempat tembakau. Nah itu kemudian berkembang jadi dompet, kemudian gantungan kunci, dompet STNK segala macam. Akhirnya bisa sampai sekarang itu bisa membuat tas, dan itu kita semua handmade, istilahnya dijahit manual. Jadi tidak pakai mesin sama sekali, semua dijahit manual. Nah itu akhirnya sampai saat ini alhamdulillah bisa bertahan usaha kulit kami dengan kalau pemasaran online maupun offline. Kalau offline kita kerjasama ya dengan dinas kabupaten, dinas koperasi, kemudian dengan Deskranasda, dinas perdagangan dan industri, kemudian juga kerjasama dengan
misalnya kita punya kenalan atau reseller yang mau menjual produk kami itu kalau secara offline. Kemudian kalau online kita sudah hampir ke seluruh Indonesia lah produk kami. Ada kalau kayak sarung pipa itu sudah hampir seluruh Indonesia. Kemudian tas juga sudah sampai hampir ke seluruh Indonesia. Kebetulan karena kurang berhasilnya model usaha kami yang pertama itu, kami benar-benar kehabisan modal untuk ini, tapi ya kami berawal dari modal sekitar 2 jutaan lah, kita modal 2 jutaan itu untuk membeli peralatan standar untuk memulai usaha ini, yang kita bilang ada semacam garpu untuk melubangi, kemudian untuk pisaunya, untuk yang meratakan pinggiran segala macam itu sekitar 1.200.000-an lah itu untuk modal awal peralatan. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk kulit, bahan kulit segala macam, ya itulah sekitar 2 jutaan kita modal awal. Yang jelas kita kan untuk lembaran kulitnya itu kita sudah beli dalam bentuk yang jadi sudah bentuk kulit lembaran yang jadi kulit sapi yang sudah disamak, yang sudah diwarnai, jadi kita tinggal potong. Jadi kita belinya kebetulan juga secara online, karena tempatnya ada 2 sumber kita, dari Cibinong dan dari Jawa Timur, Magetan, itu untuk kulitnya, bahan kulitnya. Jadi setelah kita mau punya ide untuk bikin apa, misalnya kita mau bikin dompetnya, kita bikin mal dulu, bikin mal yang untuk jadi marketnya gitu loh. Untuk itu malnya, bentuk kita mau bikin dompet seperti ini, jadi kita bikin malnya dulu dari kertas atau dari mika, terserah itu. Terus kemudian kita kemudian kita potong sesuai malnya itu, kita potong, kemudian kita amplas dulu atau kita tipiskan kulitnya, kemudian atau istilahnya diseset gitu. Nah, setelah itu baru kita lubangi dulu, kulitnya, dilubangi, terus baru setelah itu baru penjahitan. Baru dijahit, nanti ada penghalusan lagi, kemudian ada pemberian kalau pinggiran itu ada pemberian kayak semacam pengeras kulit segala macam. Nah itu nanti sampai proses sempurna itu setelah dikasih pengeras. Yang saya ceritakan di awal tadi, kita dulu membuat tempat tempat tembakau itu loh, dompet tembakau. Kemudian yang awal-awal dompet STNK, tempat gantungan kunci itu loh. Seperti itu. Terus baru melangkah ke dompet pendek, kemudian ya seterusnya akhirnya berkembang ke tas. Kalau saat ini yang masuk bestseller itu kami dompet cowok yang pendek, short. Kemudian tas Permadi, kita memberi nama hasil karya kami itu dengan nama-nama wayang. Ada dompet Abimanyu, tas Permadi, tas Arjuna, kemudian dompet Drupadi gitu, dompet Yudhistira. Jadi kita memang rencananya itu kita nanti untuk furing segala macam kita akan memanfaatkan kearifan lokal dengan memanfaatkan batik, mungkin nanti batik hasil karya Purworejo segala macam, dan kita menamai dengan nama-nama wayang untuk jenis-jenisnya itu, supaya kita itu masih menghargai budaya kita lah, seperti itu. Jadi kita membuat ini kedepannya pengennya itu produk kita dikenal, kita benar-benar dari Indonesia lokal gitu.
pengennya pengennya sih impian kami itu besok kita bisa sampai ekspor gitu loh. Nah di sana kita dikenal benar-benar dari daerah dari Indonesia dan daerah Jawa gitu, istilahnya seperti itu. Makanya kita memakai kearifan lokal dengan menamai produk-produk kami dengan nama-nama tokoh pewayangan itu. Dan kita juga waktu itu kita punya ini yang istilahnya sarimbit. Jadi misalnya tas ada tas cowok, tas cewek, kita namain Arjuna, Subadra, itu kan suami istri gitu. Couple istilahnya, dulu kita punya impian seperti itu awalnya. Jadi membuat tas itu tas cowok, tas cewek, tapi kita sarimbitkan atau kita couplekan, kita pasangkan. Makanya namanya ada tas Arjuna, ada tas Subadra, kemudian ada ada dompet Drupadi, ada dompet Yudhistira gitu, seperti itu. Untuk saat ini yang paling murah kita gantungan kunci itu, gantungan kunci yang jadi dari perca kulit, dari sisa-sisa kulit kita bikin gantungan kunci yang sangat murah, harga 5.000, dan itu kita kulit asli, kulit sapi asli. Kemudian yang paling mahal itu saat ini masih tas Permadi, itu dengan harga 650. Kalau kondisi produksi saat ini memang ada beberapa kali saya masih saat ini, kami masih berdua dengan suami untuk pembuatan produksi kami masih berdua, karena ada mungkin sekitar tiga kalilah saya mendidik anak-anak sekarang itu memang agak susah ya, karena ini kan perlu ketelatenan kalau handmade itu. Jadi saya masih belum menemukan yang bisa telaten untuk bisa, jadi belum berhasil membina orang untuk ikut ini kami ya. Mungkin ada beberapa keterbatasan kami yang saat ini belum bisa membina dengan baik, membina karyawan dengan baik. Jadi kami saat ini masih berdua. Jadi kondisi produksi kami itu masih belum terlalu, kalau ya masih ada keterbatasan untuk ini, karena kan handmade itu seperti tas Permadi itu proses penjahitan itu manual itu sekitar 7 hari. Jadi untuk saat ini kapasitas produksi kapasitas produksi belum maksimal lah. Jadi masih butuh pengembangan dalam kapasitas produksi, karena masih membutuhkan beberapa karyawan yang untuk bisa benar-benar telaten untuk itu, dan masih ada keterbatasan ya dalam permodalan segala macam, kami masih merintis lah ini. Jadi belum kapasitas produksi belum maksimal. Tapi kalau untuk penjualan sebenarnya karena kami ada beberapa kerjasama dengan departemen segala macam sudah lumayan, kemudian online juga sudah lumayan kami untuk proses pemasaran ya, untuk proses promosi kita sudah lumayan berkembang, sudah lumayan dikenal juga dengan ikut expo itu sudah lumayan dikenal. Per bulannya mungkin untuk 7,5 sampai 10 jutaan ya untuk pendapatan kotor, antara 7,5 sampai 10 jutaan ya, variatif lah di sekitar itu. Kemudian kalau pendapatan bersihnya ya 3-4 jutaan lah, karena memang kapasitas produksi kami masih terbatas. Ya alhamdulillahnya saya itu kadang macam-macam ya, soalnya pernah saya ada pesanan dari mana waktu itu ya, dari Kalimantan atau dari mana, yang Kompas itu loh ya. Nah itu minta dibikinkan tempat kompas. Nah itu alhamdulillah saya hanya dengan melihat gambar itu saya sudah bisa membuat itu loh. Padahal saya itu tidak ada background sama sekali untuk kulit, tapi alhamdulillah dengan melihat gambar, kadang saya ada pesanan kayak kemarin di pameran ada pesanan untuk membuat sarung HP. Ya itu langsung alhamdulillah dengan melihat itu aja saya sudah bisa membuat gitu. Jadi untuk pembuatan jenisnya itu saya sebenarnya
nggak terlalu membatasi ya. Kadang kalau ada pesanan ini kira-kira saya lihat saya mampu dan waktunya ada, kebetulan saya nggak banyak pesanan, itu ya bisa dengan pesanan oh minta dibuatkan ini gitu, insya Allah saya bisa gitu. Tapi kalau yang jadi patokan kami atau yang jadi apa ya, yang jadi produk andalan kami saat ini ya dompet, kemudian tas, kemudian apa itu namanya, gantungan kunci atau dompet STNK, itu paling yang menjadi fokus utama kami. Tapi kalau ada pesanan-pesanan yang lain, kita bisa kok, bisa ketika saya ada waktu dan itu ya tergantung itu bisa, misalnya ada pesanan apa, bisa. Selagi saya mampu dan ada waktu, bisa. Jadi tidak membatasi hanya produk kami yang sudah ada gitu. Tapi sudah macam-macam, ada beberapa kali pesanan yang di luar produk kami pun bisa saya lakukan. Kemudian ada ID card holder itu juga kita produksi. Sudah ada sekitar 20 lebih mungkin, 20 lebih ya item yang kita produksi macamnya. Kesulitan mungkin dari apa ya, saat ini mungkin butuh apa ya, ya utama sebenarnya permodalan, tapi itu insya Allah nanti kan ada jalannya. Kemudian waktu pembinaan karyawan mungkin itu karena handmade itu butuh ketelatenan, kerapian, ketelatenan. Jadi memang agak susah membina karyawan yang benar-benar bisa telaten untuk bisa seperti kami gitu. Kemudian kalau yang namanya ketelatenan itu kan butuh passion ya. Nah kadang kalau enggak passionnya itu jadi bosen gitu untuk sampai telaten jahit satu persatu. Soalnya usaha kami itu memang benar-benar butuh passion. Kalau kita nggak punya passion yang sesuai dengan ini, keinginan untuk bisnis ini memang agak susah. Jadi nanti hasilnya pun tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Seperti itu. Itu utamanya. Jadi dari permodalan, kekurangan mungkin kami masih butuh mesin-mesin untuk penipis kulit atau mesin seset kulit segala macam. Kami masih butuh, walaupun kita dikerjakan manual, tapi kan itu jahitnya. Tapi kita butuh untuk menipiskan kulitnya segala macam, untuk menambah kerapian. Kemudian mesin untuk pinggiran kulitnya biar rapi, biar itu masih butuh kami. Jadi ya saat ini masih permodalan, kemudian mesin, kemudian pembinaan karyawan, itu yang masih menjadi masalah saat ini. Kuncinya yang pertama mungkin semangat ya. Semangat itu tetap harus kita ada. Yang awalnya itu pertama kita harus mensyukuri apa yang ada dulu. Kita bersyukur masih bisa menjalankan usaha ini, apapun yang ada, sesederhana apapun kita mesti harus bersyukur dulu. Kemudian bersyukur dan kemudian yang jelas bersyukur dan ikhlas. Kalau apapun yang menimpa kita itu kita harus ikhlas dulu. Itu bersyukur dan ikhlas menerima apapun yang menimpa kita itu dulu. Kemudian semangat untuk berusaha. Semangat untuk berusaha itu yang utama. Tanpa semangat kita akan kelelahan, akan lelah menjalankan usaha ini, akan lelah kalau kita nggak punya semangat itu. Makanya mensyukuri dulu, bersyukur kita masih bisa, masih sehat segala macam, bersyukur dalam segala hal. Kemudian kita ikhlas menerima apapun yang menimpa kita. Misalnya kok belum laku produk kita, ya kita harus ikhlas. Kemudian yang itu semangat, yang ketiga semangat
utama itu semangat. Tanpa semangat kita nggak akan bisa menjalankan, meneruskan usaha ini. Karena kendalanya itu pasti banyak. Kendalanya itu banyak. Jadi semangat. Kemudian kalau yang keempat itu, kita itu harus selalu update atau menjaga selalu update dalam artian kita komunikasi dalam artian segala macam informasi kita harus update bagaimana supaya kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman itu loh, seperti itu. Jadi harus update informasi, makanya kita komunikasi itu sangat penting dalam usaha kita. Itu komunikasi sangat penting, komunikasi dalam hal segala macam lah, komunikasi dengan pelanggan, jadi itu kita harus jaga komunikasi. Kita selalu harus update informasi itu untuk menjaga kestabilan dan juga perkembangan usaha kita. Yang jelas ya untuk kehidupan, untuk apa, ini kan sebagai saat ini menjadi mata pencaharian utama kami ya untuk keluarga segala macam, istilahnya masih sekitaran itulah untuk kebutuhan kami sehari-hari. Saat ini masih seperti itu ya, untuk biaya sekolah anak segala macam, itulah masih untuk itu. Yang utama sih jelas kita punya visi kedepannya, itu kita bisa menjadi sebuah perusahaan. Itu impian kan katanya orang mimpi itu kan harus setinggi langit ya. Jadi impian saya itu, impian kami lah, usaha ini bisa menjadi perusahaan yang bisa go internasional. Itu visi kami. Kemudian misi kami itu utamanya membuat perusahaan yang bisa bermanfaat, pertama untuk keluarga, kedua untuk sanak saudara, kemudian yang ketiga untuk lingkungan sekitar, kemudian bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu misi kami. Jadi memang kenapa saya tetap mempertahankan handmade atau jahit tangan, tidak nanti sampai ke depan pun kita akan tetap mempertahankan handmade. Ya utamanya dari pengalaman kami jualan tas branded, itu tas branded yang mahal-mahal itu, yang harganya miliaran itu, sebagian besar itu handmade, jadi jahit tangan. Satu tas itu bisa prosesnya 1 bulan. Itu yang harganya miliaran itu, satu tas itu bisa 1 bulan prosesnya. Itu semua jahit tangan itu. Nah, yang di samping itu pertama, yang kedua saya pengen usaha kami nanti kan yang berhubungan dengan misi kami untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk lingkungan. Jadi nanti kan usaha kami kalau sudah berkembang itu pengennya padat karya, bukan kalau mesin itu kan bukan padat karya ya. Kalau kita pengennya nanti padat karya, jadi bisa merekrut banyak karyawan gitu. Karena handmade kan prosesnya mesti harus orang. Nah itu kenapa misi kami bermanfaat untuk lingkungan. Itu pengennya kami nanti punya impian untuk mengembangkan daerah sekitar kami untuk usaha kami. Selalu mensyukuri apapun yang menimpa, karena yang namanya usaha itu, apalagi yang namanya mengawali usaha itu butuh mental baja. Kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita dapat, bahkan kita bisa bangun pagi masih bernapas, itu harus kita syukuri. Nah, pertama harus mensyukuri dulu kalau kita mau merintis usaha, mensyukuri apapun yang kita terima saat itu, kita harus bersyukur. Kedua yaitu tadi, menerima apapun yang menimpa kita dengan ikhlas, berusaha ikhlas menerima apapun. Yang ketiga, jaga spirit atau semangat, tetap jaga itu. Kadang semangat kita kan tinggi, kadang down. Nah saat itulah kita butuh, nah saling berkaitan itu antara mensyukuri, kemudian ikhlas menerima, kemudian semangat. Itu yang harus berkaitan. Jadi ketika semangat kita turun, ya
kita kembali, oh harus mensyukuri apa yang ada, nanti akan timbul lagi semangat seperti itu. Itu sangat penting kuncinya untuk bisa bisa tetap menjalankan usaha atau merintis usaha, itu yang utama. Semangat dijaga, itu semangat dijaga. Tapi ya itu bersyukur, kemudian dengan semangat itu kita harus selalu berusaha gitu. Itu yang utama bagi saya menurut untuk teman-teman yang lagi merintis usaha, ya itu kuncinya itu ya. Kalau menyadur dari kata-kata Hakim dulu, kita punya prinsip triangle of success. Jadi zikir, fikir, ikhtiar. Itu kalau saya menyadur dari kata-kata Hakim dulu, kita kita harus punya triangle of success, yaitu zikir, fikir, dan ikhtiar. Jadi berzikir itu berdoa maksimal, kemudian berpikir itu memikirkan strategi secara maksimal, kemudian ikhtiar itu bentuk usaha. Jadi semuanya bukan 100% dibagi 3, tapi 3-3-nya harus 100%. Jadi zikir, fikir, ikhtiar. Itu prinsip yang harus kita tanamkan dalam memulai usaha. Itu harus seperti itu. Kalau enggak, ya itulah tadi, kalau enggak berat untuk memulai usaha. Jadi tetap semangat, spirit dijaga. Zikir, fikir, ikhtiar, itu aja. Saya Mawarini dari MF Handmade. MF itu Mawarfian Handmade Litercraft. Kerajinan kulit dari Desa Lugu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kami memproduksi segala macam kerajinan kulit dan bisa menerima pesanan, mungkin bisa dalam berbagai macam bentuk pesanan. Nanti kalau mau pesan bisa ke nomor WA 0813 2692 2699.